Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmardana dalam program Upiso. Upiso program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Upiso tayang di kanal YouTube Upiso, kabar video dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Pemirsa Upiso, tim Upiso saat ini berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan berdiskusi dengan salah seorang inisiator sekaligus koordinator lapangan jaringan aksi bersatu untuk perdamaian. Sudah di samping kiri saya, Saifullah Alim. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak Alim? Baik. Pak Ipul ya, panggilannya Ya, Pak Ipul. Iya Kak. Jadi dalam saya terlalu serius Pak, Iya Kak. Pak Ipul. Jadi pemirsa Upiso, jaring aksi bersatu untuk perdamaian ini sebenarnya merespon aksi bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 28 Maret 2021 dan serangan di Mabes Polri pada tanggal 31 Maret 2021. Nah, Pak Ipul, sebenarnya apa sih dasar utama dari koalisinya teman-teman di Makassar ini untuk jaring aksi bersatu itu? Jadi begini, kemarin kita bersama-sama dari inisiator ini ada 3 Kak sebenarnya ya. Yeah. Ada 3 komunitas kita. Yeah. Ada jaringan lintas iman Jalin Harmoni, ada Aliansi Perdamaian Kota Makassar, dan ada Forum Belajar Anak Milenial Kota Makassar atau disingkat Forum Barani. Jadi sebelum kita melakukan aksi kemarin, teman-teman Jalin Harmoni telah melakukan doa bersama. Terus kita berinisiatif dan ada muncul ide-ide dari teman-teman, kita akan sebagai bentuk ya, sebagai bentuk atas terorisme yang terjadi di 2 tempat ini, Gereja Katedral dan penyerangan di Mabes Polri. Kita berinisiasi untuk membagikan pita hitam sebagai bentuk rasa duka kita atas kejadian pengeboman dan penyerangan di Mabes Polri. Dan bahwa kita menyatakan kepada Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman kita umat Kristiani bahwa mereka tidak sendiri. Ada kita yang akan selalu bersama menjaga toleransi dan keberagaman yang ada di Kota Makassar, dan akan tetap menebarkan rasa cinta dan rasa sayang kepada sesama umat manusia. Jadi forum ini sendiri lahir merespon aksi terorisme yang ada di Makassar dan Jakarta. Iya, jadi 3 komunitas besar ini yang mengembang isu perdamaian, ya kita bersama melakukan konsolidasi sampai kita membuat ide, dan ini adalah respon cepat kita. Respon cepat atas kejadian di 2 tempat ini, Kak Upi. Ya, jadi itu kemudian 3 organ besar ini kemudian bersatu dalam jaringan bersama ini, aksi bersama ini. Apa yang pertama dilakukan oleh jaring bersama ini, yang kemudian ini menjadi concern teman-teman di kelompok ini, yang kemudian bisa menginspirasi masyarakat Indonesia misalnya? Jadi perlu saya luruskan ini Kak. Jadi sebenarnya di dalam aksi kemarin itu ada 43. Ya, yang di mana 43 itu ada komunitas, organisasi masyarakat sipil, keagamaan, pemuda, dan tapi yang diinisiasi kegiatan itu kemarin ya 3 ini. Dari jaringan-jaringan itu kita bersama. Ditambah juga ada dari teman-teman Bapak Ibu, kakak-kakak yang dari KBPP Kota Makassar yang siap bergabung dengan kita kemarin. Jadi ada totalnya ada sekitar 43. Iya Kak, 43. 43. Iya, organisasi masyarakat sipil, kepemudaan, terus perempuan, yang isu perempuan, anak. Ya. Apa pesan penting yang ingin disampaikan komunitas ini kepada masyarakat Indonesia? Ya, pesan yang harus kita bawa kemarin bahwa kita harus senantiasa menyatu. Menyatu dalam perbedaan, kita tetap solid, kita jangan terprovokasi dengan isu-isu atau tergerus dengan isu-isu yang
yang dapat memecah belah kita. Nah. Kita tetap bersatu bersama dan akan menebarkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama umat manusia. Ya. Dan pemirsa Upiso, jaringan aksi bersatu untuk perdamaian dengan teman-teman Pak Saiful Alim ini itu pada hari Minggu ya? Minggu, Kak, iya. Pada hari Minggu bertepatan dengan Paskah itu teman-teman ini kemudian mendatangi gereja katedral. Iya. Itu gimana prosesnya itu? Jadi sebenarnya Kak, prosesnya itu pertama kita membacakan pernyataan sikap. Pernyataan sikap yang bertempat di Monumen Mandala. Di depan itu selanjutnya ada dari kita juga ada yang mewakili ke gereja katedral untuk menemui uskup. Secara simbolik kita memberikan pernyataan sikap, terus memberikan pita hitam dan kita akan memberikan bunga kepada jamaat-jamaat gereja katedral. Jadi pada sehari itu teman-teman koalisi ini kemudian bertemu dengan uskup, dengan umat Nasrani di gereja itu. Iya Kak. Jadi kita mendapatkan syukur alhamdulillah Kak ya. Kita mendapatkan kesempatan yang difasilitasi dari teman-teman keuskupan gereja katedral Makassar. Kita mendapatkan suatu kehormatan bagi kita tentunya Kak ya. Mampu diterima sama uskup, menyampaikan pesan-pesan yang kita bawa, bahwa kita bersama dengan teman-teman umat Kristiani pasca kejadian pengeboman di gereja katedral. Teman-teman kemudian menyematkan pita hitam. Iya, dengan menyematkan pita hitam itu simbol kita Kak, bahwa kita merasa prihatin, kecewa dan merasa berduka yang memperendahkan atas kejadian itu Kak, jiwa kita sebagai umat manusia. Gimana respon Pak Uskup saat itu? Ya, respon Pak Uskup cukup sangat merespon baik kita Kak sebenarnya. Mereka berterima kasih atas kehadiran kita. Terus dia juga mengesankan bahwa kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pesan itu adalah bahwa teman-teman Nasrani, umat Nasrani itu tidak sendiri atas kejadian itu. Iya. Dan pemirsa Upiso, kita akan kembali berbincang dengan Pak Saiful setelah pesan-pesan berikut ini. Talk show yang satu ini berbeda. Kembali lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Upiso. Cuma di sini orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Tapi pemirsa Upiso ingin tahu bagaimana sih perjalanan hidup seorang pasap? Ya sebagai orang. Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. Upi Show setiap hari Rabu jam 4 sore. Hanya di channel YouTube Upi Show. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi bersama saya Upias Maradana, masih dengan Saiful Alim, koordinator lapangan dari Jaringan Aksi Bersatu untuk Perdamaian. Pak Saiful, tadi kan kita sudah bercerita bagaimana jaringan ini berdiri untuk merespon berbagai aksi teroris di Makassar dan di Jakarta tentunya. Dan setelah ini apa yang dilakukan oleh komunitas ini ke depannya? Karena saya pikir aksi-aksi teroris ini tidak akan, yang mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Tapi kita harus mempunyai asumsi bahwa ada perlu gerakan bersama agar kejadian ini seperti tidak terjadi lagi. Nah, apa kira-kira yang akan dilakukan teman-teman di jaringan ini? Ya, jadi kita kan sebelum melakukan rapat konsultasi dulu Kak. Jadi ada beberapa yang tentu ada gerakan jangka panjang dan jangka pendek. Seperti jangka pendeknya kemarin ya kita melakukan respon cepat ya. Jangka panjangnya itu Kak ya kita berharap ya Kak ya, kita berharap
akan melakukan diskusi-diskusi Kak, diskusi-diskusi. Kita juga tentunya Kak berharap bersinergi dengan pihak pemerintah Kota Makassar ya dalam hal ini untuk bagaimana dan TNI Polri untuk bagaimana kita bisa istilahnya kita duduk tudasi pulung memetakan mencari solusi-solusi seperti apa. Kami siap terlibat Kak. Kami siap bersinergi secara bersama-sama bagaimana kita bisa mendapatkan solusi atas kejadian-kejadian tentang terorisme dan radikalisme ini Kak di Kota Makassar. Nah, ini kan di flashback ke belakang. Itu pelaku aksi terorisme ini kan umumnya usia-usia milenial. Ya. Nah, apa yang dilakukan jaringan ini di dalam memberikan pemahaman yang baik ya untuk generasi muda kita agar tidak kemudian terjebak dalam praktek-praktek yang seperti ini? Ya, terima kasih Kak. Tentunya itu ya kalau kita melihat tentang ini kan anak muda ya, pentingnya ruang ekspresi juga. Bagaimana kita secara bersama-sama multi stakeholder bisa menciptakan ruang ekspresi. Ruang ekspresi bukan hanya tentang adanya fasilitas, tapi bagaimana mindset anak muda kita ini bisa secara dewasa menyikapi hal-hal yang seperti dengan terkait isu terorisme dan radikalisme ini. Ya seperti yang kita bisa buat kayak pelatihan, diskusi-diskusi yang akan menambah mindset anak-anak muda, anak-anak milenial untuk tidak cepat terhasut Kak, tidak cepat terhasut tentang isu-isu terorisme dan radikalisme. Jadi terpapar akan isu-isu terorisme itu. Nah, dalam kegiatan aksi yang melibatkan anak milenial itu, apa fokusnya teman-teman nanti di jaringan ini? Ya, rencana kita seperti itu yang saya bilang tadi Kak. Jadi memang kita akan merumuskan secara bersama-sama ya dari 43 komunitas kemarin yang terlibat ya. Kita akan secara bersama-sama duduk bersama. Tapi saya mau bilang bahwa ruang-ruang anak muda harus ada. Ruang-ruang anak muda harus ada. Bukan hanya sekedar ruang untuk fasilitas, contohnya kayak semacam ruang-ruang, tapi bagaimana ruang ekspresi anak muda Kak, cara berpikir anak muda, entah Kak ya, dan cara pelatihan, melakukan diskusi-diskusi publik, kita menyatukan semua anak muda Kak, anak muda. Karena anak muda menurut kami ini memang ya dari dulu sampai sekarang kan Kak bahwa anak muda itu adalah penggerak bangsa Indonesia Kak. Jadi menurut Saiful itu, Pak Saiful, selama ini memang ada hal yang bermasalah sebenarnya di kalangan anak muda karena terbatasnya ruang-ruang yang terbuka dalam tanda kutip ya, buat anak-anak milenial itu. Nah, kedepannya seperti apa sih harapan seorang Pak Saiful misalnya di dalam mendidik atau memberikan ruang kepada anak-anak muda kita itu agar tidak terpapar pemahaman-pemahaman kiri dan aksi-aksi terorisme seperti itu? Ya, harapannya saya Kak ya kita mampu bersinergi Kak. Ya, kita mengharapkan ya adanya hadirnya negara sebenarnya. Dan kalau kita hanya melakukan ini kan kita punya keterbatasan Kak. Jadi hadirnya negara kita bersinergi, kita mengundang teman-teman dari pemuda-pemuda lintas agama untuk kita duduk bersama, entahkah diskusi tentang hal-hal apa saja, membaurkan teman-teman, anak-anak muda. Kita harapannya juga Kak, mengharapkan keterlibatan pemerintah juga, apakah entahkah mendorong advokasi kebijakannya seperti apa tentang anak muda, tentang itu yang saya bilang juga kata-kata tentang ruang-ruang itu Kak. Oke, pemirsa Upiso, sebelum kita mengakhiri, mungkin saya berikan kesempatan Pak Saiful untuk membacakan pernyataan bersama ya. Jaringan aksi bersatu untuk perdamaian yang mungkin bisa kita sebar ke masyarakat Indonesia bahwa apa yang terjadi di Makassar dan Jakarta itu sebaiknya mudah-mudahan
cukup sampai di sini. Iya, Kak. Dan pernyataan bersama ini juga akan menjadi semacam keprihatinan Iya, Kak. bersama bahwa Iya. teman-teman Nasrani itu tidak sendirian. Tidak sendiri, Kak, benar. Dan Mabes Polri juga tidak sendirian Iya, betul, di Kak. dalam menghadapi aksi-aksi Aksi-aksi. terorisme. Mungkin Pak Saiful silahkan Ya, dibacakan pernyataan baik. sikapnya. Saya akan membacakan pernyataan sikap aksi bersatu berbagai lembaga dan individu di Sulawesi Selatan yang tergabung dalam aksi bersatu yang mencakup beberapa organisasi masyarakat sipil, kepemudaan, perempuan, dan keagamaan, mengutuk keras atas bom bunuh diri dan menyerang umat dan rumah agama. Aliansi Bersatu menegaskan bahwa tidak ada agama manapun yang mengajarkan kekerasan dan menghancurkan kemanusiaan. Peristiwa bom bunuh diri terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021 di depan Gereja Katedral Makassar, dan penyerangan Mabes Polri pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, maka aksi bersatu menganalisa dan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa fanatisme, radikalisme, dan intoleransi yang disebabkan oleh paham keagamaan yang sempit, paham ekstremisme kekerasan, dan kepentingan politik telah menyasar dan merasuki generasi muda yang menjadi potensi terjerumus dalam terorisme dan menjadi teroris. 2. Bahwa aksi teroris ini membangun paham keliru dan stigma kepada perempuan berhijab dan bercadar yang juga berpotensi mendapatkan perlakuan kekerasan dan diskriminasi dari masyarakat lainnya sebagai tindakan reaktif merespon dan menyikapi peristiwa-peristiwa terorisme. Sebagai empati, aksi bersatu menyampaikan pernyataan sikap atas bom bunuh diri sebagai pelajaran penting bagi seluruh anak bangsa. 1. Mengecam keras aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Kekerasan atas nama agama apapun, apalagi bunuh diri dan tindakan yang tidak beradab dan jauh dari nilai-nilai dan ajaran agama. 2. Menyatakan keprihatinan yang mendalam atas tindakan yang telah menimbulkan ketakutan, kekacauan, mengancam, dan mengorbankan nyawa manusia, serta merusak sendi-sendi persatuan bangsa Indonesia. 3. Menyampaikan prihatin dan duka cita mendalam pada para korban tak berdosa. Teriring doa, semoga semua korban cepat pulih dan segala bentuk kerugian yang timbul dapat teratasi. 4. Mendukung pemerintah dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk melindungi dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. 5. Mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja secara profesional dalam memelihara rasa aman, menginvestigasi dan mengusut tuntas secara objektif, komprehensif, terukur dan transparan motif pelaku hingga jaringan dan aktor di balik tindakan kekerasan tersebut. 6. Menghimbau kepada masyarakat luas untuk tetap tenang, tidak terpancing oleh isu-isu yang akan mengembangkan berbagai prasangka, serta tidak menyebarkan informasi yang berpotensi memperkeruh keadaan. 7. Mendorong seluruh pemuda-pemuda untuk lebih proaktif untuk mencegah berkembangnya ideologi yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. 8. Mengajak kepada semua pihak untuk terus memperkuat saling pengertian, menghormati, memercayai, menerima perbedaan, dan semangat kebersamaan antar sesama golongan, kelompok di negeri ini demi keutuhan dan persatuan negara Republik Indonesia. 9. Menghimbau media massa dan pengguna media sosial untuk menyampaikan pemberitaan atau komentar yang meneduhkan dan menerangkan. Makassar, 4 April 2021. Atas nama 43 lembaga dan komunitas, Koordinator Lapangan Saiful Alim, mewakili Forum Barani Kota Makassar, dan Terry Al-Ghifari selaku Aliansi Perdamaian Kota Makassar. Ya. Terima kasih. Dan pemirsa Upiso, dengan berakhirnya pembacaan sikap pernyataan bersama, maka berakhir pula Upiso edisi khusus pada hari ini menyikapi aksi terorisme yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, dan serangan terhadap Mabes Polri beberapa hari yang lalu. Iya.
Terima kasih atas waktunya, Pak Saiful. Mudah-mudahan aksi teman-teman ini terus berlanjut. Amin, amin. Sehingga kemudian Indonesia seperti harapan kita menjadi lebih tenang, damai, dan kembali bersatu. Ya, Kak. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih, Kak. Dengan berakhirnya pernyataan sikap tadi, maka berakhir pula UPISO pada hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di edisi UPISO berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.